Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Haddatul Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa ila hadrati man anjazani hadrati syaihina Yai Haji Abdul Salam wa hadrati syaihina Abdul Mujib Abbas wa hadrati syaihina Yai Abbas wa hadrati syaihina Yai Khazin Yai Khairuddin Mima'adina Mustarsyidin Al-Khazini Budal Zarja wa haddati man anjazani haddati syaikina Kai Haji Azam Asyari Nadir min Ma'adina Tasiratan wa haddati man anjazani haddati syaikina Kai Haji Abdul Labib min Ma'adina Tabir Jambang Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Au kadzulumatin fi bahrin lujji. Ini. Au kadzulumatin fi bahrin lujji yaushahu maut. Yaushahu mawjun fawqi mawjun fi fawqi sahabun zulumatun ba'duha fawqa ba'din idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allah lahu nuran wa ma lahu min nur. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard man fis samawati wal ard wat tayr safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Awil ladzina oto utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina iku amaluhum utawi amal-amal alladzina kafaru as-sayyi'atu kang ula kadzulumatin iku kaya pirang-pirang peteng gelap gulita bibarin ing dalem sekara lujiin kang jero
kang jero amet ai amekin tegese jero ya usahu kang nungkepi nutup ya usahu kang nutupi atau kang nutupi ing bahril lujjiyin apa maujun umbak ombak min fauqihi sangking arah duri mauj air mauji tegese ombak maujun utawi ombak kang meneh ya usau kang nutupi apa bahrul lujji apa faujun ombak iku min fauqi saking arah dhuwur mauj laguna iku min fauqi iku saking arah dhuwure maujun ail mauji tegese ombak maujun utawi ombak min fauqi iku saking dhuwure ombak kang weneh ombak kang keping pindho ai al maujid tsani tegese ombak kang kaping pindho sahabun utawi migah awan mendung ai ghaimun tegese mendung Adihi utawi ikilah sekoro iku zulumatun pirang-pirang gelap gulita peteng jam 12 peteng tapi yang dimaksud peteng hati ini ya peteng pas curiga bacakan kocaki jelang peteng aku peteng golen ate mungkoro peteng golen anak tak jadi soal tapi mun peteng atena masya Allah buta nggak kenal Allah terus ba'duha utawi sebagiane dzulumat iku fauqa ba'din dhuwure sebagian rupane dzulmatul bahri rupane petenge sekoro wa dzulmatul maujil awal lan petenge ombak kang pertama
Wa dzulmatus tsani lan peteng ombak kang kaping pindho. Wa dzulmatus sahabi lan petenge mendung. Idza akhraja nalikan ngetokake sapa an-nazir wong kang ningali ngetokaken ya dau ing tangane nazir wihadil lumati ing dalam ikilah petang. Umpamana waktu gelap tangan dikeluarkan enggak kelihatan ono tangan apa enggak. Lam yakat maka ora parek apa nadir jumlah daripada yaraha menjadi khobarnya yakat iku yakat yaraha iku ningali apa nadir ha ing yad ailam yakrub kang ora parek sapa nadir mendu yatiha saking mendu yata saking oleh weru ing iya pemanan utawi sapa orang iku lam yaj'al ora dadiaken sapa Allah lau keliman noron ing nor pamalau maka ora ono iku keliman pamalau maka ora ono keliman menorin utawi cahaya aiman tegas wong lam yadi maka ora nutuaken iku lam yadi ora nutuaken iman iku lam yadi ora nutuaken iman sinten Allah karena Allah tidak berpetunjuk lam yahtadi maka ora oleh petunjuk sapa jadi kalau orang kafir berbuat jelek bagaikan gelap gulita yang sedang berada di bawah apa? Di dalam laut yang paling dalam. Laut yang paling dalam itu saking birunya kelihatan hitam. Sehingga peteng gelap gulita agak kelihatan apa-apa. Jadi kalau kita melihat daripada ayat Al-Quran sebelumnya apa? Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqiyah. Dan melihat ayat berikutnya au qadzulumatin fi bahril lujjin, berarti amalnya orang kafir itu ada dua bagian. Yang pertama, amal orang kafir itu kasarabin biqiyah wa huwa amalus saleh. Yang kedua, amal orang kafir itu adalah kadzulumatin fi lujjiyin fi bahril lujjiyin, yaitu amal jelek. Amal jelek. Yang pertama, apakah orang kafir itu tidak punya amal baik? Punya. Karena punya amal baik, apakah besok dapat tek enggit dari Allah? Jawabnya tidak. Punya amal baik,
tapi tidak manfaat bagi dirinya besok di akhirat. Makanya di sini disuruh disumpahkan dengan amal baiknya orang soleh itu diserupakan dengan kasarabim biqiyah. Indah mun indah pandangan jauhnya, tetapi amal mereka itu bagaikan mimpi. Mimpi seakan-akan itu, kalau mimpi asik luar biasa, seakan-akan seperti contoh pelukan dengan orang perempuan, tapi tidak tidak nyata, berarti besok tidak ada balasan. Betul. Seperti orang mimpi. Amal baiknya orang kafir itu kayak orang mimpi. Di dalam mimpi seakan-akan sampean mimpinya itu dapat apa? Dapat mobil Alphard, dapat hadiah mobil Alphard. Tetapi setelah bangun ada Alphardnya enggak? Ya kayak itu. Makanya amal baiknya orang kafir itu bagaikan kasarabim biqiyah, bagaikan fata morgana. Fata morgana itu begini, dipandang jarak jauh indah, tetapi setelah diparani nggak ada. Betul. Atau fata morgana contoh seperti mirip mimpi, seperti mimpi si Ashar sudah kawin dengan Siti Nurjana yang cantik luar biasa. Ternyata setelah bangun, ternyata tidak kawin, nggak ada Siti Nurjananya. Itu kayak itu fata morgana, maka diserupakan dengan kasarabim. Dua, amal orang kafir itu kadzulumati. Apa amal kadzulumati? Yaitu amal jeleknya, jahatnya orang kafir, ikannya orang kafir. Bagaikan kadzulumatim fi bahril jid, bagaikan gelap gulita yang berada di paling dalamnya seko, yakni gelap gulita. Artinya orang kafir itu apa nak? Orang kafir tersebut itu tidak mempunyai balasan besok di akhirat. Gelap gulita ada di akhirat. Gelap gulita. Sehingga saking petengnya ini nak, kan petengnya segoro itu kan bergelombang nah. Ada gelombang pertama, ada gelombang kedua, atau ombak yang pertama, ombak yang kedua. Ombak yang ketiga yaitu sahab. Kalau waktu ombak ya, ombak yang pertama, hitam itu kayak hitam itu. Tambah ombak dibentur ombak yang kedua susulannya, tambah gelap gulita. Pas ada mendung gelap gulita, udah peteng, celemutun orang gendeng asomutun. Ya, peteng gulita. Ya, gelap gulita. Kalau apran nggak peteng, enggak nah, celeng-celeng manis apran. Kayak sabar rayaan kan celeng-celeng manis, celeng-celeng sedek. Ya. Kalau jen enggak. Kulitnya manis-manis gula. Iya, bang gelap gulitan.
Saking gelapnya itu, saking gelapnya umpamanya tangan dikeluarkan, misalnya dikeluarkan di jendela, di ventilasi misalnya, nggak kelihatan. Padahal tangan itu sudah putih tanganku. Tapi kalau waktu gelap gulita dikeluarkan, nggak kelihatan. Seakan-akan nggak ada tangan. Padahal tangannya putih. Apalagi tangannya hitam. Wah, tambah nggak kelihatan. Kan begitu kan. Tak kelihatan. Tanda kutip, orang semacam itu artinya besok gak dapat arah, gak dapat arah. Ya, jadi orang kafir amalnya kali ada dua bagi. Yang pertama amal yang kedua amal sayyi'ah. Amal soleh apa? Amal soleh itu, tapi amal solehnya orang kafir diibaratkan fata morgana. Tanda kutip besok tidak bermanfaat. Walaupun beramal soleh, tidak ada tekengib dari Allah, tetap masuk neraka. Yang kedua, amal jelek. Artinya di dunia itu gak ada amal baik sama sekali. Itu namanya amal jelek orang kafir. Karena itu di dunia tidak ada amal baiknya sekali seperti Fir'aun, Abu Jahal. Maka besok hidupnya dia gelap gulita. Jadi hidupnya gak dapat arah besok di akhirat. Gak dapat selalu hidupnya kesasar. Itu amal orang kafir yang sayyi'ah. Paham ya? Paham. Makanya saking hatinya gelap, maka diibaratkan orang itu mengeluarkan tangannya. Maka tangan yang dikeluarkan itu dalam keadaan gelap gulita, sehingga orang yang melihat jarak dekat tidak bisa melihat. Sebenarnya melihat. Karena apa, nak? Orang tersebut itu udah tidak punya cahaya, tidak ada hidayah dari Allah. Karena dicabut hidayah dari Allah, maka orang itu tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda kutip besok kesasar itu di dalam akhirat. Paham gak paham? Paham gak paham? Lanjut. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Alam taro opo to ora ningali sira. Alam taro opo to ora ningali sira. Alam tara apa to ora ningali sira. Annallaha ing satuhune Allah iku yusabbihu bertasbih lahu maring Allah
Sinten man wong. Itu umum. Biasanya man di sini, man itu biasanya digunakan atau berfaedah lil akil. Tetapi man di sini juga bisa al akil boleh, li ghairi akil juga boleh. Jadi torik masuk ke man, ya, masuk ke ayam, masuk ke man, pohon masuk ke man, masuk ke siapa namanya? Zan juga masuk pada man. Hasbu masuk. Akbar juga masuk. Siapa lagi nih? Siapa namanya? Rehan juga masuk. Segemur siapa? Satu juga masuk. Opoman wong fisa poman man bisa mawati ing dalam langit wal ardi dan bumi. Wa minat tasbih lan iku saking tasbih salatun utawi salat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wattairu lan manu rehan punya manu. Lafaz tair iku jam'u tairin, jama'i lafaz tair bainas sama'i ing dalam terlangit wal ardi dan bumi. Sofatin hale jejer baris. Lafaz sofatin halun ikut hal. Ai basitotin tegesikan jejer atau beber. Ajani hatahunna ing suwiwini tair. Apa suwiwi? Hasbu tahu apa suwiwi? Saya katanya rengker sempal beng-beng. Ini botolnya ini didaukan kepada seluruh manusia, juga apa yang ada langit dan di bumi, baik itu hayawan natik atau hayawan ghairuna natik, baik hewan yang tidak punya akal atau hewan yang punya akal. Siapa nih? Bukan saya. Manusia. Ada hewan yang tidak punya akal seperti pohon juga. Hewan-hewan yang melata, sapi, anjing, kambing, semuanya itu sama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama bertasbih. Terus manuk juga, manuk yang terbang antar langit dan bumi juga bertasbih. Cuma sampian dengan saya gak paham. Tasbihnya ayam kepada Allah
tasbihnya burung kepada Allah. Burung yang terbang, bukan burungnya Rehan, bukan. Burung yang juga bertasbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sampean nggak paham tasbihnya burung. Kalau Nabi Sulaiman paham nggak paham? Paham. Paham ya? Jadi kullum qad alim Allah. Tetapi kalau Allah fahamlah solatnya seluruh hewan-hewan yang ada di dunia, tasbihnya Allah Ta'ala faham. Tasbihnya manusia apalagi tambah faham. Sebab Allah Ta'ala itu adalah alimum bima yaf'alu. Allah Ta'ala maha mengetahui apa sesuatu terhadap sesuatu yang mereka kerjakan di dunia ini. Paham? Maka kita selalu bersama Allah Jadi Allah Ta'ala atas tidurnya sambian ketika ngaji, paham Allah Ta'ala. Ada dicatat malaikat. Dicatat. Ya. Dicatat. Allah Ta'ala maha ta'ala. Wallahu alimun bima yaf'alun. Semua perbuatan mereka, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang rahasia, yang paling rahasia, Allah Ta'ala tetap maha alim, tetap maha tahu. Maka kita harus malu mengerjakan perbuatan yang harus malu. Kita ini kan selalu bersama dengan Allah, di mana-mana bersama dengan Allah. Maka harus malu, praktekkanlah sifat malu itu. Saya sering ucap sama dia, sering bilang, Allah selalu bersama dengan kita. Buktinya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Kemana-mana bersama dengan kita. Kita bisa bergerak dalam geraknya kita itu. Kita bisa bergerak, kan digerakkan oleh Ta'ala. Berarti geraknya kita berarti menunjukkan bahwa Allah Ta'ala selalu bersama dengan kita bersama. Allah Ta'ala maha melihat. Kita juga lihat. Lihatnya kita dilihatkan oleh Allah. Berarti itu menjadi dalil. Kita melek berarti menunjukkan Allah selalu bersama dengan kita bersama. Cuma kita tidak merasa banyak dosanya. Saking tebeli hati ini, tidak lembut hati ini, sehingga diri kita tidak merasa bersama dengan Allah. Tapi bagi orang yang hatinya sudah lembut, hatinya yang sudah bersih, sungkan menggerakkan badan ini, digerakkan kepada sesuatu yang tidak manfaat, digerakkan dengan perbuatan dosa, sungkan kepada Allah, karena Allah selalu melihat. Masa kalian harus merasa dilihat oleh Allah. Kalau kalian tidak bisa melihat, maka kalian itu harus merasa dilihat oleh Allah. Sama wirid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Merasa diri kita dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Kapan yang kayak itu ya latih oleh kita, step by step. Dilatih dengan melalui tafakur, dengan melalui mendekatkan diri kepada Allah. Baru nanti kita merasa lambat laun, merasa seakan-akan kita hidup di mana-mana dilihat oleh Allah SWT. Karena merasa dilihat oleh Allah,
maka sungkan untuk berbuat larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun iku tetap minal mataulibul agile, iku tetap ing dalam ma yaf'alun taulibul akili utawi oleh menangakan akal. Lanjut, walillahi lan iku kagungan Allah mulku samawati utawi ngeratoni langit wal ardi lan bumi. Ay khazainul matarih, tegese gudangi hutan, war rizki dan gudangi rizki, wan nabati lan cucukuran. Jadi langit dan bumi, hujan yang turun dari langit, rezeki dan seluruhnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ada di bumi adalah milik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kita dapat rezeki itu dikasih oleh Ta'ala, maka kita harus banyak bersyukur. Harta yang ada itu dipinjamkan atau dititipkan oleh Allah, bukan milik kita. Karena harta itu hanyalah dititipkan, kenapa kita kok merasa lebih hebat daripada orang lain? Padahal harta itu tidak kekal abadi. Makanya Allah Ta'ala doa yahsabu anna malahu akhlada. Karena orang kafir itu harta itu dibuat sembahan. Orang munafik juga begitu. Bahkan banyak orang mengatakan harta itu ditaruh nomor 1. Ditaruh nomor 1. Di antara contohnya, kalau nggak punya uang, nggak punya apa, nggak bisa makan. Cukup begini kita, cukup mensyukuri harta-harta yang ada, aset-aset yang ada, kedudukan-kedudukan yang ada. Nanti oleh Allah Ta'ala, harta yang dititip oleh Allah Ta'ala, kedudukan yang dititip oleh Allah Ta'ala, kesehatan yang dititip oleh Allah Ta'ala, ini tambah berkah manfaat. Jangan merasa harta itu milik kita. Karena sudah merasa padahal harta itu tidak kekal abadi di diri manusia. Kadang-kadang ucul, kadang-kadang datang. Assalamualaikum. Ya. Kadang-kadang mimpi terbang kemana-mana, ditangkap gak bisa. Itu harta. Itu harta. Karena harta itu bukan milik kita. Buktinya bahwa harta itu bukan milik kita, itu keluar masuk. Ayo masuk. Keluar, ya keluar. Keluar masuk. Berarti menunjukkan harta itu tidak kekal abadi. Satu tempo itu diambil oleh Allah, satu tempo diberikan oleh Allah. Maka itu ada istilah yahsabu anna malah. Apakah kira bahwa harta itu adalah kekal abadi? Tentu jawabannya tidak. Kenapa kalian ini, karena harta ini tidak kekal abadi, kok kalian menyembah harta? Kok menyembah harta? Itu keliru besar. Teruskan. Wa ilallahi lan iku maring Allah
Al-masiru utawi tempat kembali atau nggon kembali. Harta itu tidak kekal abadi bagi kita. Hujan juga begitu. Nanti akhirnya semuanya kembali kepada tempatnya. Mana tempatnya? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udangnya hujan atau gedongnya, rezeki semuanya ilallahil masir, kembali kepada tempatnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ail marji'u, tegesi korban. Alam tara apa ta orang urusira Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yusji menggiring sinten Allah tahu menggiring sahaban ing mika atau mendung apa tadi tulis coba lihat mana ayo betul yasukuhu, karena tulisan punya saya bukan yasukuhu. Yasukuhu tegesi giring sinten Allah ing sahab birifkin kalawan halus. Birifkin kalawan halus. Thumma apa tadi itu? Thumma yu'allifu. Thumma yu'allifu muka kali ngumpulakan sinten Allah bainahu ing dalem antarane sahab ayyadumu tegese ngumpulaken sinten Allah ba'da ing sebagian sahab ila ba'din kalawan sebagian wene asal mencar-mencar kemudian digiring oleh Allah. Allah Ta'ala menggiring. Ada mendung di langit itu. Asal mencar-mencar digiring. Kemudian dikumpulkan jadi satu. Setelah itu ya ja'alu maka tetapkan sinten Allah al-qit'ah. Ing tugel-tugel, ing potong-potong. Berpotong-potong air qat'ah bisa mutafarriqata kang pisah-pisah qit'atan wahidatan ing tugelan wahidatan kang siji Summa yaj'alu muka taja'alu kukari taja'akan sintan Allah ihu ing sahab rukaman ing tumpuk-tumpuk berkumpal asalnya mendung itu berpisah-pisah kemudian digiring oleh Allah Ta'ala akhirnya berkumpal jadi satu bertumpuk-tumpuk bertimbun itu rukam bertimbun batu
utawi sebagiane sahab atau rukak iku fauqa ba'din ing dalem luri dhuwure sebagian pataro maka weru sapa sira al-watqa ikutan ain matarah teges utan ya ruju alimatu opo al-wat min khilalihi saking sela-selai sahab ay makhariji tegesi gon metuni sahab. Jadi mari kita simak bahwa Allah Ta'ala itu di dalam menurunkan hujan prosesnya pertama adalah menggiring. Proses pertama itu mendung-mendung yang pencar-pencar itu digiring, dijadikan satu, sehingga akhirnya berkumpul, bertimbun jadi satu. Setelah itu digiring-giring jadi satu mendung tersebut, asalnya mencar-mencar di mana-mana, kemudian digiring dengan halus. Tapi anda tahu Allah Ta'ala mendung, ketika ada mendung berjalan dikit kemudian bertumpuk jadi satu, berlapis itu, tahu kan? Itu yang dibahas ayat ini itu. Telah dikumpulkan jadi satu, akhirnya di sela-selanya itu apa? Hujan tersebut kalau keluar. Telah keluar di sela-selanya, andai kata manusia berkeringat, setelah itu turun dari langit, turun ke langit. Wa yunazzilu lan nurunakan sinten Allah Ta'ala minas sama'i saking langit min jibalin ing gunung, minnya itu min zaidah, iku zaidatun, min iku zaidatun zaidah. Min jibalin ing gunung, fiya rupane ing dalam langit, ay fis sama itu di langit, iku badalun dadi badal bi'adatil jari kalawan balene huruf jar min barodibnya mimbarodin sangkeng utan aibak ditegesi sebagian barat mimbarodin saking udan dingin aibati sebagian barat wa yusibu maka ngenani senten Allah bi kalawan barat man ing wong yasa'u kang ngrasakake senten Allah
wa yasrifuhu lan mengoaken sinten Allah ing barat aman saking wong yasau kang ngrasakaken sinten Allah deka tukang parek ayaku parek opo sana berki jumilereti kilati watkun watkun jumilereti kilati watkun ay lama'atuhu ya non apa lama'anu tegese pira-pira jumilereti watkun iku yatabu ngilangi apa sana pergi bil absori kalawan ningan kalawan melihat aina tegese melihat lawan baru mana ya tabu iku yaktufuha nyamber apa berpun ing absor tuqallibu bolak-balik akan sinten Allah ailan ing bengi wan nahari lan awan yati tegesi teko bikulin kalawan sapan-sapan siji min umasa ing karuni al-laila wan nahar badal al-akhari dadi ganti ketanti dikawani inna fi dzalika satune ing dalem mengkono-mono kabeh inna fi dzalika taklibi satune iku tetep ing dalem mengkono-kono bolak-balik ngolak-alik la ibaratan yaktani utawi dadi teladan dadi pendidikan dadi petunjuk dadi pelajaran dalalatan kang mutua dadi pelajaran bagi siapa liulil abasori bagi orang kang bunyi bagi orang yang duini peningat bagi orang yang punya hati bagi orang yang pandai-pandai introspeksi aili ashabil basairi tegese kedui pirang-pirang wong kang duweni peningat hati melihat ala qudratillahi ta'ala ing atas kekuasaan Allah ta'ala. Apakah tidak tahu kalian kekuasaan Allah? Allah ta'ala yang menggiring mendung kemudian jadi satu, jadi berkumpal jadi satu, setelah itu turun hujan. Apakah tidak berpikir itu kalian? Sebetulnya karena itu harus berpikir. Siapa itu? Orang kafir perlu berpikir. Sehingga orang kafir itu hatinya itu gelap gulita kan gara-gara gak berpikir. Tidak berpikir atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diri itu selalu menyaingi Allah. Akhirnya itu hatinya itu lebih gelap gulita daripada jam 12. Itu orang kafir. Andai kata berpikir enggak, sebetulnya itu mendung asalnya berpencar, berpisah-pisah, berpotong-potong, kemudian dijalankan oleh Allah pelan, sedikit demi sedikit.
Akhirnya berkumpul jadi satu, berkumpul di situ. Sebetulnya itu harus jadi pendidikan bagi kita, harus jadi pelajaran bagi kita, harus menjadi petunjuk bagi kita, harus menjadi mif bagi kita bersama, bahwa itu menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru pikir. Tapi berhubung orang kafir tidak berpikir, akhirnya itu hatinya gelap gulita. Akhirnya hidupnya kesasar dan tidak wallahu khalaqa kulla dabbatin adabatin mimma wa min ummayam syala batni summa qala wallahu bisawab. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma inna nas'aluka wa la Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.